Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas materi Sistem Informasi Manajemen dengan judul Sistem Informasi yang rentan terhadap kerusakan, kesalahan, dan penyalahgunaan. Adapun dosen pengampu mata kuliah ini yakni Bapak Ardijan Handijono. Kerentanan sistem informasi. Ancaman yang paling umum terhadap sistem informasi kontemporer bisa berasal dari sisi teknis, organisasi, lingkungan, dan bisa diperparah dengan keputusan manajemen yang buruk. Tanpa perlindungan yang kuat, data berharga bisa hilang atau jatuh ke tangan yang salah, mengungkapkan rahasia penting perdagangan atau informasi yang melanggar privasi pribadi. Kerentanan internet. Komputer yang selalu terhubung ke internet lebih terbuka untuk penetrasi oleh pihak luar karena menggunakan alamat internet tetap yang dapat dengan mudah diidentifikasi. Layanan telepon berbasis internet lebih rentan daripada jaringan suara karena kebanyakan plot traffic melalui internet publik tidak diekskripsi, sehingga siapapun dengan jaringan dapat mendengar pada percakapan. Tantangan keamanan jaringan komputer. Area lokal jaringan atau LAN dengan menggunakan standar 802.11 dapat dengan mudah ditembus oleh pihak luar dengan laptop, kartu wireless, antena eksternal, dan hacking software. Wi-Fi dirancang untuk memudahkan menemukan service set atau SSID yang disiarkan beberapa kali dan dapat dibobol dengan cukup mudah menggunakan program sniffer. Perangkat lunak berbahaya. Trojan Horse adalah program yang tampaknya jinak tetapi kemudian melakukan sesuatu yang lain dari yang diharapkan. Trojan Horse sendiri bukanlah virus karena tidak mengendalikan diri sendiri, tetapi sering merupakan cara masuk bagi virus atau kode berbahaya lainnya ke dalam sistem komputer. Beberapa software juga bertindak sebagai program berbahaya. Program kecil ini menginstal diri sendiri di komputer secara diam-diam untuk memantau aktivitas pengguna. Hacker dan cracker itu mendapatkan akses yang tidak sah untuk mencari kelemahan dari suatu sistem keamanan situs web ataupun sistem keamanan komputer. Kegiatan hacker dan cracker ini melebihi sekedar instruksi sistem, namun mencakup yaitu pencurian barang dan informasi serta cyber vandalism, yaitu merusak sistem web dan sistem informasi perusahaan. Beberapa ahli komputer jenius yang terkenal pernah menjadi peretas yang kemudian menggunakan keterampilan mereka untuk pengembangan teknologi yang konstruksi. Contohnya Dennis Ritchie dan Ken Thompson, pencipta sistem operasi Unix atau pendahulu Linux, dan juga pendiri Facebook yaitu Mark Zuckerberg dari Amerika. Dalam peratasan sistem keamanan komputer terdapat dua tindakan spoofing dan sieving. Apa sih yang dimaksud dengan spoofing dan sieving itu? Pertama itu spoofing hacker, di mana hacker sering memalsukan identitas mereka atau menggunakan alamat email palsu untuk menyamar sebagai orang lain. Spoofing ini mungkin juga melibatkan mengarahkan ke link web ke alamat yang palsu juga. Snooping Sniffer. Sniffer adalah program penyadap yang memonitor informasi yang melewati jaringan ketika digunakan secara sah, di mana dia membantu mengidentifikasi potensi masalah pada jaringan. Tetapi bila digunakan untuk tujuan kriminal, maka akan dapat merusak dan sangat sulit untuk dideteksi. Baik, di sini saya akan melanjutkan teman saya yang sebelumnya. Saya akan membahas denial of service attack. Dalam serangan denial of service atau DOS, hacker membanjiri server jaringan atau server web dengan ribuan komunikasi atau permintaan untuk layanan palsu untuk memacetkan jaringan. Sebuah DOS terdistribusi adalah serangan DOS yang menggunakan banyak komputer untuk membanjiri jaringan dari berbagai titik peluncuran. Ancaman global, cyber tourism and cyber warfare. Kegiatan
cyberkriminal kita telah dijelaskan meluncurkan malware, penolakan layanan serangan, dan phishing probe yang tanpa batas. Sifat global internet memungkinkan untuk penjahat cyber untuk mengoperasikan dan merugikan di mana saja. Kekhawatiran memuncak bahwa kerentanan dari internet lainnya jaringan membuat jaringan digital target mudah diserang oleh teroris. Badan intelijen asing atau sekelompok lain berusaha untuk membuat luas gangguan dan bahaya. Cyber attack seperti menargetkan perangkat lunak yang berjalan grid listrik, sistem kontrol lalu lintas udara, atau jaringan dari bank-bank besar dan lembaga keuangan. Saya akan menjelaskan pengendalian sistem informasi. Kontrol umum mengatur perancangan, keamanan, dan penggunaan program komputer dan keamanan file data secara umum di seluruh infrastruktur teknologi informasi organisasi yang di dalamnya ada kontrol perangkat lunak, kontrol perangkat keras, kontrol operasi komputer, kontrol keamanan data, kontrol administrasi, kontrol implementasi. Kontrol aplikasi adalah kontrol khusus yang unik untuk setiap aplikasi terkomputerisasi seperti pemrosesan gaji, atau pemrosesan pesanan. Ini termasuk prosedur otomatis dan manual yang memastikan bahwa hanya data resmi yang benar-benar dan diproses secara akurat oleh aplikasi tersebut. Auditing. Audit MSI memeriksa lingkungan keamanan keseluruhan perusahaan serta kontrol yang mengatur sistem informasi perorangan. Auditor harus melacak arus contoh transaksi melalui sistem dan melakukan pengujian dengan menggunakan, jika sesuai, perangkat lunak audit otomatis. Audit keamanan meninjau teknologi, prosedur, dokumentasi, pelatihan, dan personil. Audit menyeluruh bahkan akan mensimulasikan serangan atau bencana untuk menguji respon teknologi, staf, sistem informasi, dan pelaku bisnis. Memastikan identitas manajemen dan keautentikannya. Autentikasi sering dibuat dengan menggunakan kata kunci yang hanya diketahui oleh pengguna yang berwenang. Pengguna akhir menggunakan kata sandi untuk masuk ke sistem komputer, dan mungkin juga menggunakan kata sandi untuk mengakses sistem dan file tertentu. Namun, pengguna sering lupa password, membaginya, atau memilih password yang buruk yang mudah ditebak, yang membahayakan keamanan. Sistem password yang terlalu ketat menghambat produktivitas karyawan. Bila karyawan sering mengubah kata sandi kompleks, mereka sering mengambil jalan pintas, seperti memilih kata kunci yang mudah ditebak atau dituliskan di komputer mereka di tempat kerja biasa. Kata sandi juga bisa mengendus jika ditransmisikan melalui jaringan atau dicuru melalui rekayasa sosial. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang apa yang harus dilakukan untuk melindungi sistem informasi. Yang harus dilakukan selanjutnya untuk melindungi sistem informasi yaitu memasang firewall, sistem deteksi interupsi, dan software antivirus. Apa itu firewall? Firewall itu mencegah pengguna yang tidak sah mengakses jaringan pribadi. Firewall adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang mengendalikan arus lalu lintas jaringan masuk dan keluar. Nah, software antivirus ini dirancang untuk memeriksa sistem komputer dan drive untuk mengetahui adanya virus komputer. Seringkali perangkat lunak ini menghilangkan virus dari daerah yang terinfeksi. Sistem deteksi interupsi menampilkan alat pemantauan penuh waktu yang ditetapkan pada titik paling rentan atau titik panas jaringan perusahaan untuk mendeteksi dan mencegah penyusup terus-menerus. Nah, sistem ini menghasilkan alarm jika menemukan kejadian yang mencurigakan atau anomali. Yang pertama, cybercrime
Apa itu cybercrime? Cybercrime adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Nah, cybercrime itu merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer, khususnya internet, untuk mempermudah tindak kejahatan tersebut. Sedangkan typo squatting adalah kejahatan dengan membuat domain plesetan yang dibuat dari asumsi salah ketik atau istilah mistyping dari jari gemuk seseorang. Salah satu praktek dari typo squatting di mana sang typo squatting atau pelaku typo squatting itu mendaftarkan satu atau lebih nama domain yang merupakan kesalahan ketik dari domain terkenal, berharap dapat menguangkan kesalahan ketik dari pengguna internet. Saat user secara tidak sengaja memasukkan alamat situs yang salah atau wrong site, mereka mungkin akan diarahkan ke situs alternatif yang dipunyai oleh typo squatter, dan biasanya link tersebut akan diarahkan sama persis seperti tampilan website domain asli dari korban, atau biasanya ke halaman yang mengandung banyak malware dan konten-konten yang mengandung asusila. URL dari typo squatter itu biasanya ada lebih dari satu guna mengecoh dan membingungkan pengguna internet dalam mengakses URL tersebut. Semua mirip dengan nama situs korban. Contohnya pada kasus sebenarnya seperti Google, situs yang dituju oleh google.com atau google.co.id. Kesimpulannya, keamanan dan kendali perlu dijadikan sebagai prioritas utama. Keamanan mengacu pada kebijakan, prosedur, dan tindakan teknis yang digunakan untuk mencegah akses tidak sah, perubahan, pencurian, atau kerusakan fisik pada sistem informasi. Pengenalian adalah metode kebijakan dan prosedur organisasi yang memastikan keamanan aset organisasi, akurasi dan keandalan catatannya, dan kepatuhan operasional terhadap standar manajemen. Ancaman terhadap sistem informasi banyak macamnya, antara lain pencurian data, penggunaan sistem secara ilegal, penghancuran data secara ilegal, modifikasi data secara ilegal, kegagalan pada sistem, kesalahan manusia, bencana alam. Sistem begitu rentan karena adanya potensi untuk akses yang tidak sah, penyalahgunaan atau penipuan tidak terbatas pada satu lokasi, tetapi dapat terjadi pada titik akses manapun di jaringan. Mereka dapat berasal dari faktor teknis, organisasi, dan lingkungan yang diperparah oleh keputusan manajemen yang buruk.